Menciptakan sumber daya yang handal dan profesional merupakan tujuan dari berdirinya sebuah perguruan tinggi. Salah satunya adalah dengan menyiapkan produk yang bisa berdaya saing di tengah masyarakat. Seperti yang dilakukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate yang berhasil mewisuda sebanyak 339 wisudawan diploma 3 dari 5 jurusan. Maluku Utara Membangun mempersembahkannya untuk Anda, mari kita saksikan. Dan angkat sumpah lulusan program diploma 3 Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate tahun akademik 2015-2016 Kamis 18 Agustus 2016 dimulai. Pagi ini begitu cerah, secerah prosesi wisuda yang akan berlangsung saat ini. Di Aula Serbaguna Ballroom Bella International Hotel, keluarga besar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate, gelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda dan angkat sumpah lulusan program Diploma 3 Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate tahun akademik 2015-2016. Kegiatan ini pun dilakukan 18 Agustus 2016 lalu. Hadir pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Muhammad Nasir Taib, Ketua DPRD Maluku Utara Alin Mus, Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar Laode Musafin, pengurus organisasi profesi, pimpinan perguruan tinggi dan sejumlah wisudawan, wisudawati, serta orang tua yang membanggakan. Pembukaan sidang senat terbuka ini pun dilakukan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate Kartini M. Ali yang dilanjutkan dengan penyampaian laporan pendidikan. Dalam laporannya, Kartini mengatakan bahwa acara wisuda yang dilaksanakan kali ini merupakan sebuah bentuk pengakuan akademik para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate. Sementara untuk angkat sumpah merupakan peristiwa pengucapan yang dilakukan para wisudawan dengan pendampingan pemuka agama yang disaksikan di hadapan pejabat. Merupakan pengakuan akademik para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya. Angkat sumpah merupakan peristiwa pengucapan lafal sumpah tenaga kesehatan di hadapan pejabat pengambil sumpah dan disaksikan oleh pemuka agama masing-masing. Di wisuda dari suatu pendidikan bukan berarti bahwa selesailah tugas orang tersebut untuk belajar. Prosesi ini pun harus dimaknai bukan sebagai akhir perjalanan pendidikan, akan tetapi menjadi bentuk rutinitas yang harus dilakukan para lulusan untuk mau terus belajar agar menjadi manusia yang berguna dan lebih baik. Selanjutnya acara pun diikuti dengan wisuda. Satu persatu para wisudawan ini pun tampil ke depan untuk dikukuhkan. Diploma 3 Kebidanan Nurjani Darino, indeks prestasi 3,56. Diploma 3 Gizi Yulia Permatasari, indeks prestasi 3,70. Diploma 3 Kesehatan Lingkungan Anjas Moro Abdul Samad, indeks prestasi 3,72. Diploma 3 Analis Kesehatan Astuti Gani, indeks prestasi 3,81.
Di kesempatan pertama ini diberikan kesempatan kepada 5 wisudawan wisudawati dengan nilai terbaik, yakni atas nama Umi Salam Ade jurusan keperawatan dengan nilai predikat kumulatif sebesar 3,82, Nurjani Darino jurusan kebidanan dengan nilai IPK 3,56, Maya Permatasari jurusan gizi dengan IPK 3,70, Anjas Moro Abdul Samad jurusan kesehatan lingkungan dengan nilai IPK 3,72, serta Astuti Gani dengan nilai IPK 3,81. Selanjutnya secara berurutan wisudawan pun tampil dengan disaksikan orang tua. Setiap wisudawan yang tampil dimulai secara berurutan masing-masing, diawali dari jurusan keperawatan, jurusan kebidanan, jurusan gizi, jurusan kesehatan lingkungan, dan analis kesehatan. Wisudawan dan wisudawati yang tampil ini pun diikuti dengan orang tua yang berdiri menyaksikan saat anak-anaknya tampil ke depan dan dikukuhkan, serta mengambil ijazah sebagai tanda akhir mengenyam pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate. Wisuda merupakan ritual wajib yang dilaksanakan sebuah perguruan tinggi. 339 wisudawan yang dicetak Politeknik Kesehatan Negeri Ternate ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif kepada daerah. Apalagi dikuatkan dalam pengambilan sumpah yang disaksikan pejabat maupun undangan. Setiap tahunnya, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate terus memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan produk kesehatan yang diharapkan bisa memberikan manfaat sebagaimana kebutuhan daerah. Di kesempatan tahun akademik 2015-2016 ini, 339 wisudawan wisudawati pun dikukuhkan. Kegiatan ini menurut kacamata Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate tidak hanya sebatas seremonial belaka, akan tetapi kontribusi aktif selepas pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate ini bisa diterima seluruh kalangan terutama pemerintah daerah sebagai jawaban untuk menutupi kekurangan tenaga kesehatan yang ada. Wisuda Politeknik Kemenkes Ternate yang di wisuda ini sejumlah 339 orang, terdiri dari jurusan keperawatan, jurusan kebidanan, jurusan gizi, jurusan kesehatan lingkungan, dan analis kesehatan. Semuanya berjumlah 339. Kemudian ini angkatan 2013, tahun akademi 2013-2014. Wisuda merupakan kegiatan akademi yang wajib dilaksanakan.
Dengan kontribusi ini, maka bisa juga dimaknai sebagai bentuk turut mendukungnya Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate terhadap visi misi pembangunan ataupun nawacita pemerintahan saat ini, di mana menjamin kualitas kesehatan masyarakat yang optimal dan merata adalah tujuan bersama. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan profesional mulai dari Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 hingga Diploma 4 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, di mana salah satu agenda dari 9 agenda prioritas program Nawacita adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan mempunyai peranan dan berkontribusi dalam terwujudnya seluruh nawacita, terutama meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan 2 tujuan, yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial, terutama di bidang kesehatan. Oleh karena itu, Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate merumuskan visinya, yaitu menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang berkarakter profesional dan kompetitif. Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Muhammad Nasir Taib mengingatkan kepada seluruh wisudawan untuk meningkatkan kemampuan kompetensinya. Apalagi di era perdagangan bebas nanti, kompetensi menjadi tolak ukur yang harus dicapai. Mengingat Maluku Utara masuk dalam bingkai perdagangan bebas tersebut. Sementara, tenaga kesehatan yang ada saat ini masih belum memenuhi kualifikasi tenaga kesehatan yang dibutuhkan dunia luar. Ini yang mengakibatkan akan sulitnya persaingan dalam bidang kesehatan nanti, yang tentunya akan menyebabkan ketertinggalan. Melalui kesempatan yang baik ini pula dan sebagai rasa syukur kita atas anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mengajak kepada kita semua untuk terus berbuat sesuatu yang bermakna bagi kehidupan, terutama di masyarakat Maluku Utara, khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Yang tadi banyak disinggung oleh Kepala Balai bahwa era ini sudah era globalisasi dan perdagangan bebas itu mulai bergeser ke Asia Pasifik. Tadi ceritanya tadi, Allah mudah-mudahan Maluku Utara merupakan bagian daripada konteks pembangunan yang global tadi. Tenaga kesehatan sangat diperlukan sekali, dan saya berbincang-bincang dengan beliau, kualitas tenaga kesehatan kita sangat tinggi. Sudah diuji di Jepang, beliau katakan tadi, dan kita harapkan sekali ke depan itu akan jauh lebih meningkat lagi. Cuma kita ada lemah di linguistik, lemah di masalah komunikasi bahasa. Oleh sebab itu kita harus dorong supaya bahasanya menjadi satu kendala itu dapat kita atasi dengan baik, sehingga kita ke depan bisa memasuki pasar ekspor tenaga kerja kesehatan. Insyaallah. Wisuda yang dilaksanakan ini pun merupakan salah satu bagian dari rangkaian tantangan ke depan yang mungkin akan dihadapi para tenaga kesehatan. Untuk itu, pengembangan potensi diri dalam bentuk kompetensi sangatlah dibutuhkan dalam rangka pengkayaan kemampuan diri guna menghadapi era persaingan nanti.
Kompetensi dalam membentuk tenaga kesehatan yang profesional menjadi hal utama yang harus dilakukan para lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate. Untuk itu, peningkatan kemampuan kompetensi dalam bidang kesehatan harus teruji dan terbukti. Dengan jalan inilah, Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate dapat memproklamirkan diri sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah. Maluku Utara sebagai provinsi yang memiliki karakteristik kepulauan tentulah membutuhkan penanganan khusus dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Begitupun yang dilakukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate yang cenderung mengupayakan kepada setiap hasil lulusan pada perguruan tinggi ini untuk mau terus belajar guna meningkatkan kemampuan kompetensi dirinya sehingga bisa memiliki nilai saing lebih sesuai tuntutan perkembangan global saat ini. Kebijakan pemerintah pun telah mengupayakan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan, yakni dengan memberikan ruang kelulusan serta kewajiban untuk melakukan sertifikasi setiap tenaga kesehatan yang ada di daerah ini. Salah satunya yaitu dengan kewajiban uji kompetensi yang wajib diikuti, agar ke depan nanti alumni Diploma 3 dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate dapat diakui dan handal di mata global. Intinya bagi Kementerian Kesehatan ini sebuah momen yang sangat penting, apalagi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan, antara lain Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu memberikan penekanan bahwa yang dijamin mutunya oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah minimal tamatan D3 Kesehatan. Dan hari ini adalah wisudawan wisudawati D3 Kesehatan. Di masa mendatang, semua tenaga kesehatan perlu mendapatkan sertifikasi tenaga kesehatan. Dan artinya pemerintah hanya memberikan sertifikat kepada tenaga kesehatan yang mempunyai jenjang pendidikan minimal D3 Kesehatan. Jadi bagi teman-teman yang bekerja di sarana kesehatan sekarang, entah itu milik pemerintah atau milik swasta, yang belum mempunyai jenjang pendidikan D3 Kesehatan akan dilakukan program
percepatan sehingga mereka diharapkan dapat melanjutkan pendidikan D3 kesehatan. Saya pikir ini berikutnya pemerintah juga melakukan upaya sertifikasi tadi dalam rangka menjamin bahwa mutu pelayanan kesehatan secara nasional itu menjadi lebih baik. Berikutnya juga untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan kita tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya. Jadi ketika kita ingin mengirim tenaga kesehatan kita ke luar negeri, dengan dilakukan sertifikat tersebut, negara lain akan melihat, oke, standar yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak jauh berbeda dengan standar yang diterapkan di negara lain. Dalam bahasa perjanjian internasional itu disebut dengan mutual recognition arrangement. Kalau kita ingin mengirim tenaga perawat ke Jepang, maka antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang melakukan kerjasama MRA tersebut, mutual recognition arrangement. Pemerintah Jepang akan melihat bagaimana proses penjaminan mutu tenaga kesehatan di Indonesia. Apakah prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip qualification requirement, certification and registration itu berbeda atau sama nggak dengan mereka? Mereka akan menuntut standar yang sama dengan mereka. Dan pemerintah sedang menuju ke sana, memastikan bahwa kualitas tenaga kesehatan kita, minimal D3 kesehatan kita itu tidak jauh berbeda dengan kualitas pendidikan di negara maju lainnya. Serangkaian wisuda ini pun dibalut dengan pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate, yang selanjutnya diikuti dengan penyerahan wisudawan kepada pemerintah daerah, kabupaten maupun kota di mana nantinya mereka mengabdi. Serangkaian wisuda Diploma 3 Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate ini menuai keharuan dari kalangan orang tua. Seluruh upaya dalam bentuk dukungan kepada sang anak untuk belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate telah dilakukan hingga berhasil dan membanggakan orang tua. Alhamdulillah, kita selama ini berapa tahun kan kita berhasil ini. Walaupun orang tua laki-laki tidak ada, orang tua perempuan masih berusaha ya, jadi bersyukur. Alhamdulillah sampai anak sampai wisuda. Saya pada saat ini sangat berbahagia, rasanya lega. Apa selama ini apa yang saya rasakan pada waktu itu, di hari ini semua terhapus. Bagi para wisudawan pun, keleluasaan dalam mengikuti prosesi wisuda ini mungkin merupakan pengalaman berharga. Untuk itu, keharuan dan rasa bangga kepada diri dan alma mater tercinta dimungkinkan akan terus terjalin dengan hasil karya terbaik selepas mereka terjun ke masyarakat nanti. Kami tidak menjadi pemimpin, tetapi untuk menjadi cerdas, peduli, khususnya jujur, adil, bertanggung jawab, bekerja keras kepada partai kita yang baik. Rasanya sangat senang. Ya, seperti sekarang ini yang dirasakan. Bahagia. Baik, sudah sukses selalu. Senang, bangga, senang. Perjalanan panjang pasca wisuda ini terus akan berlanjut. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate optimis terus akan mengukir sejarah baru dalam upaya penciptaan kader tenaga kesehatan yang handal yang dipercayakan pemerintah, agar nantinya memiliki daya saing yang sesuai serta banyak memberikan manfaat dalam kondisi nyata kehidupan sosial kemasyarakatan nanti. Menuju hal tersebut, langkah peningkatan mutu pendidikan terus akan diupayakan secara paripurna agar nantinya bisa mewujudkan apa yang diharapkan daerah ke depan. Pemirsa, demikianlah sajian Maluku Utara Membangun episode kali ini. Semoga 339 lulusan yang dicetak Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate ini bisa memberikan kontribusi lebih bagi daerah ini, yang tentu saja bisa membanggakan alma mater. Saya Alda Killau, sampai jumpa.